Selamat siang bos, kemarin sempat ada yang tanya bagaimana penentuan tipe tower DDR gitu ya. Kalau di tower DDR posisi penentuannya seperti apa dan bagaimana, tolong lihat di long profilnya dulu, di pra perencanaan sampai perencanaan. Kalau di sini di lahan kita itu memang hampir tidak memungkinkan ada beberapa tower kurang atau lebih dari 60 meter dari gantry. Ini kita lihat posisi di belakangnya, itu di depan tower 255, itu DDR kita plus 9 ya. Kalau yang sekarang berada di posisi belakang itu tipe tower EE plus 12, karena memang lumayan tikungannya signifikan. Nah, penentuan dari sini bisa dilihat di depan itu ada crossing jalan. Terus sebelah kanannya memang tidak memungkinkan untuk penentuan titik tower. Di situ ada beberapa bangunan. Itu ada bangunan rumah di depannya gitu ya. Jadi nggak bisa juga langsung kita poinkan berada di sini. Kira-kira begitu, bos. Kita cek lihat lokasinya seperti apa. Oke, kita lanjut ngulasnya, bos. Kalau tower itu yang di depan tuh 254, ya posisinya E plus 12. Sebelum itu di tengah-tengah span itu memang kita kondisinya tidak ada untuk tempat tower gitu ya. Nah, ini crossing 20 cafe jalan raya, di depannya juga bangunan. Oke, ini sekarang kita berada di areal gardu induk, memanfaatkan lahan yang ada. Oke, begini ya. Ini di posisi asnya. Oke, kita ke arah as. Ini persis di as tower. Dari as tower, dari posisi sini nih, dari posisi itu ke arah sana itu cuma 22,6 meteran. Oke ya, sampai posisi as itu. Artinya kalau Anda disuruh review terkait masalah pekerjaan hal-hal seperti ini, lahannya memang agak sedikit kurang atau terbatas, maka Anda harus memperhitungkan beberapa luasan tapak tower, terus andongan, konduktor, serta posisi tempat towernya. Kalau posisi awalnya begini nih, tower posisi kita itu ini pondasinya tidak seperti ini ya, tapi pondasinya kena di depan, ada beberapa bangunan di situ. Jadi posisinya agak segitiga gitu. Bukan segitiga, tapi kayak belah ketupat gitu ya, bos ya. Jadi posisinya untuk yang leg A-nya sebelah sana gitu, leg B-nya sebelah situ, terus C-nya nanti bakalan ketemu di sini, terus D-nya sebelah sana. Kira-kira begitu ya. Jadi posisinya hampir tidak ada tempat untuk pelaksanaan pondasinya. Namun karena memang kondisinya kita di lapangan, kita utak-utik dan kita geser pakai beberapa pola perhitungan lebar pondasi dan kondisi tempat posisi towernya, maka sudah masuk ke areal posisi yang tepat. Ini kan sing sampai iki. Sing awal ngarep. Nah, itu loh, bukan sih. Nah, ini kan teko engineering ini awalnya teko sampean toh. Akhirnya kan direview dari kiri no. Karena kondisinya kan natap sampai posapam toh. Ya. Dan sesuai dengan kondisi luas tower yang diinginkan. Oke ya. Jadi kalau kamu berada di posisi ini, di tower kayak 225 ini dan 254, posisinya di sana tuh ada crossing jalan, maka andongannya bakalan naik kawan ya. Kalau ataupun di schedule sagging itu di angka 2500 ke atas, bisa ente naikkan di sampai 2650 atau 2700. Kenapa? Karena memang di sini ada crossing jalan. Oke ya, ini jalan provinsi. Nah, posisi sekarang begini. Ini tower plus 9. Kalau ataupun memang mau lamsam terkait masalah pekerjaan tower di sini, di perencanaan bisa aja ini menjadi tower plus 6. Di sana masih tetap plus 12. Oke, yang di depan plus 12 gitu, tapi di sini adalah bisa plus 6. Karena kenapa? Jarak posisi as di situ sampai posisi di sini, sampai di gantry di sini, itu kurang dari 50 meter.
Oke ya, dari situ kalau ditarik gitu, dari situ ditarik sampai ke sini kurang dari 50 meter. Apakah bisa? Bisa aja, nggak apa-apa. Namun nanti kondisi yang di download, nah yang di situ ketika pasang download itu, nah itu nanti kondisi tarikannya jangan sesuaikan dengan di sagging schedule ya. Kalau di sagging schedule itu hampir 900 sampai 1100. Tapi kalau ataupun kita mau pakai dengan jarak yang hampir 20 meter sampai di bawah 25 meter, maka sagging schedule-nya di bawah 400 atau di maksimal di angka 500. Kira-kira di angka 400 sampai angka 500 gitu. Apakah nanti ketarik enggak? Insya Allah tidak akan bakalan ketarik ya. Jadi posisinya tetap aman kayak begitu ya. Nah, posisi yang perlu diperhatikan lagi di kondisi arah X sama Y sama Z nih. Karena memang kondisinya ini nih, konduktornya dia agak sedikit nukik di sana gitu ya. Tidak sejajar langsung lurus begini. Jadi kondisinya ini arah X, ini arah Y, ini arah X, namun di sini masih ada Z ke arah sini ya. Nah, posisinya kayak begini. Oke, ini harus sejajar ke sana, sama, karena dia bakalan masuk di LA di sini kawan. Oke, jadi yang paling penting di kondisi sini view-nya, tapi kondisi yang paling penting lagi bisa dilihat titik sejajar di sana. Anda tidak akan memungkinkan untuk mendapatkan titik sejajar di atas. Karena kenapa? Mungkin di situ lebih panjang ke depan gitu, terus ini agak sedikit ke belakang gitu ya. Yang paling penting adalah titik sejajarnya ke bawah di sini, atau verticality-nya ke bawah gitu ya. Nah, ketika sudah mendapatkan posisi ini, maka posisi ini adalah posisi arah X. Oke, yang ke atas sana arah Y. Nah, sudut verticality-nya itu berada di sini. Nah, ini arah Z nih. Gitu ya. Ini arah Z. Kenapa posisinya harus memungkinkan dan harus tidak sejajar? Karena memang kalau ente sejajarkan ini, maka nanti dropper yang ke bawah itu terlihat tidak sejajar, tidak vertikal gitu ya. Oke kawan, yang paling penting nanti kondisinya sejajar begini. Oke, jangan sampai seperti ini. Berarti kalau seperti ini posisi di atas itu dia tidak maksimal gitu ya. Posisi atas tuh di situ maksudnya. Untuk yang konektornya di sana, itu di atas tidak sejajar ya. Jadi ada yang maju, ada yang mundur. Diatur aja supaya nanti kondisi horizontal ke bawahnya dia benar-benar kondisi seperti ini. Oke, supaya tidak begini ya, atau begini. Jadi supaya sejajar begini, konektor I-nya di atas itu Anda harus perhatikan, dan harus ada yang kontrol antara di posisi di bawah sama pekerja yang ada di atas. Oke, kira-kira begitu ya bos. Oke, itu yang kita bilang kondisi garis serba-serbi antara arah Y, arah X, dan arah Z ke sana gitu ya. Maka di situ sangat perlu diperhatikan sudutnya. Batas toleransinya berapa? Oke, kalau ataupun di sini, oke di situ ya, di situ. Itu sampai ke sini berapa meter gitu ya. Kita acuannya ada kondisi sampai 50 cm gitu ya. 50 cm itu pengaturannya, depan belakangnya diatur aja, yang penting sejajar ke bawah. Oke, kenapa? Karena memang tidak harus terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat. Kita harus menyamakan kondisi dropper yang berada di sini nih. Oke, yang di situ ya. Dia akan bakalan ngandong tuh jumperannya tuh. Nanti dia bakal masuk ke LA. Nah, posisi LA-nya ini yang Anda kondisikan harus masuk maksimal dan penuh di situ ya. Dia akan bakalan ngelandut ke sini ya. Dia akan bakalan menjuntai ke sini, terus kita harus mengimbangi di sini. Ini kebetulan masih single, nanti kita kondisikan dia ganti langsung double kayak begitu. Udah disiapkan konduktornya tuh, bos. Nanti semuanya double kayak begitu ya. Oke. Oke, kita review lagi berapa jarak jumperan gitu yang paling normal. Oke, kalau berdasarkan hitungan teknis itu di angka 169 cm atau 170 cm. Tapi kalau di SPLN ada peraturan terbaru itu kita memakai 180 cm ya kawan. Itu nanti secara horizontal ke sini dan secara vertikal ke sini. Baik dari sisi atas sini ke sana ke jumperan nanti yang ada di sini ataupun di bawahnya juga sama.
Oke kawan ya, itu yang perlu diperhatikan Anda ketika berada di kondisi tower DDR. Oke bos. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, kenapa di situ masih ada pekerjaan galian, itu adalah pekerjaan untuk grounding tanah 5 tower menjelang GI. Itu nilai pentanahannya di bawah 3 ohm. Karena memang kondisinya masih berada di atas 3 ohm, kita tambahin lagi supaya nyampe berada minimal 3 ohm gitu ya. Ini kita pakai counterpoise, kita buat loop. Loop itu artinya keliling ya. Loop itu nanti keliling kawan. Jadi dari leg itu ke sini keliling, ke sana juga keliling, ke situ sampai ke situ nanti ya. Apakah sebelumnya sudah ada? Sudah ada bos. Ada stick ke bawah juga bos. Oke. Terus kemarin sudah ditambahin, ini kita tambahin lagi supaya bisa masuk. Terus untuk metode sumurannya gimana misalkan? Kalau ataupun mau pakai metode sumuran lebih bagus. Oke kawan, di video sebelumnya sudah kita ulas untuk masalah metode sumurannya. Kalau yang ini kita hanya sebatas kita pakai grounding saja. Ini kita pakai grounding biasa, pakai GSW ya. Kalau yang kondisi sumuran kita pakai BC. Kira-kira begitu bos. Aman, terkendali, supaya bisa dikondisikan, benar-benar diperhitungkan pola yang berada di tower DDR ini. Oke ya bos. Ini ketika kontrol jump run. Oke bos, ini udah pasang, tinggal nanti dikondisikan. Bisa kita lihat. Sementara ini masih belum kita komando. Nanti kalau ataupun sudah pasang dan sejajar baru kita komando. Oke kawan ya. Oke kawan, bisa dilihat yang dimaksud garis X, Y, dan Z. Oke, kira-kira begini bos. Ini posisinya udah kelihatan seperti ini ya. Di dalam beberapa garis vertikal, sorry, ini garis Y, ini garis X, kesananya Z. Oke, posisi ini bisa dilihat begini. Kita zoom out. Ini downlift nggak bakalan bisa sejajar ya, karena memang dari kondisi towernya saja sampai ke arah kondisi sana, pos dan beamnya, itu sudah ada beberapa garis yang sudut seperti ini. Oke kawan ya, itu nyudutnya begini, tidak seperti ini, tidak horizontal garis lurus begitu, tapi dia sudah arah X ke sana. Arah Z ke sana ya kawan. Arah X nya ke arah sini, Z nya ke arah sana, sehingga kayak begini model dan bentukannya di atas. Oke ya bos. Nah posisi yang paling memungkinkan nanti, ini ada beberapa kondisi posisi LA nya agak sedikit maju di depan di situ, kita lihat nanti ya. Maka dia akan menjuntai masuknya ke sini, masuk ke situ, dan agak melentut ke sini nanti, memposisikan diri kepada posisi LA nya di sini. Kita jelaskan by gambar sebentar lagi ya bos. Oke bos, ini posisi gambarnya yang sudah profil bos. Nah kondisi yang pertama kali kita lihat di sini adalah di sini nih. Ini posisi downlightnya ya. Kalau di sana itu tadi kita tower DDR plus 9. Kalau pengen lamsam masuk sini bisa jadi DDR plus 6. Oke, detailingnya seperti ini. Kita geser sebentar. Ini ada beberapa kejamperan konduktor gitu ya, yang masuk ke dropper. Nah kondisinya berada di posisi tengah ini, secara verticality-nya berada di sini. Ini isolator kita. Terus ada beberapa, kita ini droppernya pakai 2 tal 660 mm ya untuk yang masuk kondisi di sini. Nah di sini ada beberapa join, atau kita pakai peggy clamp nanti kondisinya. Ini ada namanya gitu ya, ada notasinya. Oke, ini yang di LA nya. Terus ini masuk ke CVT, DSE. Terus habis itu kita pakai masuk ke CT, terus baru nanti ke CD, baru nanti pakai busbar ya setelahnya itu ya. Nah oke, kita ulas nih kondisi untuk yang di A itu apa, N apa. Oke, kita ulas sebentar lagi kawan. Sebelum mengulas, kita perhatikan dulu jarak as to as-nya. Ini 350 atau 3,5 cm. Sorry bos, 3,5 meter atau 3500 mili.
Oke ya bos, antara LA ke CVT. Ini beberapa material list yang kita pakai. Yang A tadi itu adalah klem T terminal connection atau konektor for 1 kali SCSR 450 mm ke 1 kali 660 mm. Oke. Terus N nya apa nih, posisi N nya ini spacer 2 kali tal 660. Terus N satunya apa, sama spacer. Oke ya kawan, seperti itu kira-kira. Jadi Anda harus melihat legendanya atau gambarnya seperti apa yang sudah dia profil. Gampang aja nanti pelaksanaan pekerjaannya bos. Nah ini posisi tower kita yang kondisi kemarin. Ini masih gambar lama ya, nanti kita asbil drawing. Ini bakalan, ini masih gambar lama. Ini tapak towernya bakalan asbil drawing. Kira-kira tanpa atasnya begini kawan. Oke. Ini posisi yang kondisinya nanti bakalan di asbil drawing. Posisi tower kita begini kawan. Kalau yang ini tipe lama, ini sebelum kita rubah dan otak-atik gitu ya. Kalau yang posisi seperti ini dia akan bakalan nubruk pondasinya di sini, habisin jalan juga sama di sini. Nah sekarang kita posisi yang kita laksanakan sudah seperti ini ya. Oke, jadi dia bakalan terasbil drawing nanti posisinya disesuaikan dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Kira-kira bosku begitu. Jadi secara gambar nanti droppernya masuk ke sini dulu, vertikal bos. Habis itu ke sini, langsung menuju CVT ya kawan ya. Nanti kondisi kelanya nanti bisa diklaim di sini ya. Oke kawan, sesuai gambar. Ini posisi jamperan ketika posisi L-nya memang maju di depan pos sama beam gitu ya bos. Oke, kira-kira dia maju dari asnya sekitar 1,5 sampai 2 meteran. Jadi kayak begini modelnya, berbeda dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya ya kawan ya. Kira-kira demikian bos. Ini langsung pasang ke downlightnya. Oke, seperti ini penampakannya kawan. Intinya jangan sampai salah pasang gitu aja. Posisi RS sama T nya harus disesuaikan juga dengan kondisi downlightnya. Posisi RST nya seperti apa. See you next time, bye bye, sampai ketemu lagi teman-temanku.